Mulai Pak Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Pertama-tama saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada Pak Mirsa dan nanti Bu Ai ya atas kehadirannya. Bu Ai akan hadir luring tapi menyusul dan Pak Misal sudah hadir daring ya pada saat ini. Saat ini Pak Firdaus akan presentasi hasil Pak Firdaus presentasinya dong ya di hasil evaluasi sistem surveillance APD3I ya atau imunisasi HIV AIDS. HIV, Pak. HIV HIV AIDS AIDS. di DKI Jakarta. Silakan Pak Firdaus presentasinya 20 menit ya. Silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dokter Triunis Miko Wahyon MSc selaku dosen penanggung jawab, dan yang terhormat Dr. Mirsal Picasso selaku pembimbing lapangan. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil evaluasi sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Next. Yang pertama untuk latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil evaluasi sistem surveillance HIV. Yang pertama itu data dari UNAIDS tahun 2023, sekitar 39,9 juta orang di dunia itu hidup dengan HIV dengan jumlah kematian sebanyak 630.000 dan 1,3 juta infeksi baru pada tahun yang sama, dan tanpa ada akses terhadap perawatan. Selanjutnya untuk di Indonesia berdasarkan data tarikan sihat di tahun 2023 ada sekitar 57.299 orang dengan HIV ODIF dari 6.142.136 jumlah orang yang dites. Dan diketahui bahwa 5 provinsi terbesar penyumbang kasus HIV/AIDS itu salah satunya DKI Jakarta. Sejalan dengan hasil analisis situasi pada tahun 2024, ditemukan prioritas masalah untuk penyakit IMS di DKI Jakarta itu adalah HIV/AIDS. Selanjutnya, mengapa evaluasi sistem surveillance ini dianggap penting? Karena evaluasi sistem surveillance ini untuk meningkatkan sistem kesehatan terhadap penyakit menular, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok rentan dan memprediksi pola penyebaran penyakit. Evaluasi terhadap sistem surveillance di Jakarta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam sistem tersebut. Dengan memperkuat sistem surveillance di Provinsi DKI Jakarta, sekaligus memberikan kontribusi dalam pencapaian target global untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS yang ditargetkan pada tahun 2030. Next. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya itu yaitu untuk mengetahui gambaran dan pencapaian pelaksanaan sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di daerah khusus Jakarta tahun 2025. Tujuan khususnya, pertama, mengetahui gambaran aspek struktur, fungsi utama, fungsi pendukung, dan atribut sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di daerah khusus Jakarta tahun 2025. Yang kedua, mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance penyakit HIV/AIDS di daerah khusus Jakarta tahun 2025. Yang ketiga, mengetahui gambaran pencapaian pelaksanaan sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di daerah khusus Jakarta tahun 2025. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di daerah khusus Jakarta tahun 2025. Adapun manfaat dari penelitian ini, pertama itu bagi mahasiswa itu meningkatkan pengalaman dan menambah wawasan dalam pengaplikasian ilmu evaluasi sistem surveillance kesehatan di lapangan secara langsung. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi, daerah khusus Jakarta, hasil evaluasi yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam perencanaan program kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi khusus Jakarta dalam melakukan pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya untuk kerangka teori,
yang terdiri dari struktur surveillance, fungsi utama surveillance, fungsi pendukung, dan atribut sistem surveillance. Lanjut. Dalam dari kerangka teori itu kemudian disusun kerangka konsep dengan memasukkan sistem surveillance HIV/AIDS, fungsi utama dari sistem surveillance, fungsi pendukung dan atribut sistem surveillance guna mencapai tujuan sistem surveillance HIV/AIDS dan untuk mencapai indikator kerja dari sistem surveillance. Next. Adapun metodologi yang digunakan, metodologi penelitiannya itu menggunakan metode asesmen dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya untuk tempat dan waktu pelaksanaannya itu di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juni. Dan untuk teknik pengumpulan datanya khusus data primer itu menggunakan wawancara dengan menggunakan kuesioner evaluasi sistem surveillance. Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 18 yang terdiri dari 15 puskesmas dan 15 puskesmas kecamatan dan 3 RSUD. Pemilihan ke-15 puskesmas ini berdasarkan wilayah administrasi dan berdasarkan hasil testing dan hasil dan jumlah kasus yang ditemukan diambil yang terbanyak, menengah, dan terendah dari masing-masing wilayah kota. Dan untuk RSUD di persoalan wilayah itu dikecualikan hanya difokuskan pada capaian hasil pemeriksa, hasil testing dan dan jumlah audit yang dilayani. Next. Berikut pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Next. Adapun kerangka kerjanya mulai dari penetapan sampel dan responden, pengumpulan data dan observasi, kemudian dianalisis, diinterpretasi, kemudian dicari kemudian disusun identifikasi masalah dan dirumuskan rekomendasi yang akan diberikan. Adapun hasil dari evaluasi sistem surveillance, sebelumnya saya memohon maaf karena keterbatasan dari peneliti dan banyaknya libur selama pelaksanaan evaluasi sistem surveillance sehingga dari 18 sampel yang ditetapkan saya hanya bisa memperoleh 15 responden yang terdiri dari 14 puskesmas dan satu rumah sakit. Dan dari ke-15 responden itu karakteristiknya 14 orang diantaranya itu perempuan dan satu laki-laki. Dari segi tugas rangkapnya 86,7% itu responden memiliki tugas rangkap dan hanya 13,3% itu yang tidak memiliki tugas rangkap. Dan untuk tingkat pendidikan terbanyak itu 12 orang itu pendidikan S1, 2 orang berpendidikan setara magister atau S2 dan satu orang lainnya berpendidikan D3. Selanjutnya untuk evaluasi struktur surveillance dari empat item yakni legal aspek, koordinasi jejaring dan kemitraan surveillance, strategi surveillance dan pelaksana dan stakeholder. Untuk legal aspek, next. Untuk legal aspek ada 3 aturan di yang diprioritas. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua itu Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. Dan yang terakhir itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan HIV. Dari seluruh responden, semuanya menjawab itu mengetahui tentang peraturan tersebut dan semuanya itu pernah menerima sosialisasinya dan dengan adanya legal aspek tersebut mendorong untuk kemudahan pelaksanaan sistem surveillance. Next. Selanjutnya untuk koordinasi, jejaring, dan kemitraan. Dari semua responden itu sudah menjawab koordinasi lintas program itu telah dilakukan dengan berbagai kegiatan bersama. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan suku Dinas Kesehatan itu berjalan dengan baik.
Dan untuk koordinasi dan jejaring kemitraan juga itu sudah ada. Jadi untuk aspek ini tidak ada masalah. Next, untuk strategi surveillance, semua semua Fasiankes itu telah memiliki plan of action untuk kegiatannya dalam bentuk RUK dan RPK. Dan jumlah kegiatannya itu bervariasi di setiap Fasiankes. Ada kegiatan yang merupakan rutinitas dan ada kegiatan yang insidental. Dan untuk pelaksanaannya semuanya menjawab mampu dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan dan semuanya juga menjawab strategi pelaksanaan ini telah sesuai dengan tujuan sistem surveillance. Next, untuk pelaksana dan stakeholder dari setiap pasien ke situ untuk pelaksananya ada ditunjuk tim untuk penanggung jawab program surveillance HIV baik itu di tingkat puskesmas maupun rumah sakit dan susunannya itu minimal terdiri dari dokter baik itu dokter umum atau dokter spesialis, perawat, bidan, analis apoteker dan petugas menginput. Next. Untuk fungsi utama surveillance, yang pertama terkait deteksi kasus. Untuk deteksi kasus itu dilakukan, ada yang melakukan secara surveillance aktif dan pasif, ada pula yang melaksanakan hanya dengan surveillance pasif. Untuk surveillance aktif itu bentuk kegiatan yang dilakukan biasanya berupa docking, berupa tindak lanjut dari laporan dari NGO kah atau dari permintaan dari perusahaan untuk pelaksanaan deteksi terhadap karyawannya. Dan untuk penegakan diagnosisnya itu selain melalui anamnesis dan gejala klinis, juga melalui pemeriksaan serologis. Dan untuk pemeriksaan virologis itu hanya digunakan untuk melihat keberhasilan pengobatan ARV terhadap ODIT. Selanjutnya untuk pencatatan kasus itu Pasienkes ada yang masih menggunakan laporan manual register dan namun semuanya itu sudah menggunakan aplikasi SIHA ARK dan ada pula beberapa Pasienkes yang menggunakan Excel bantu. Selanjutnya untuk pelaporan sudah dilakukan secara berjenjang dengan melalui aplikasi SIHA dan ARK di mana suku dinas dan dinas kesehatan itu dapat menarik laporannya secara langsung. Jadi untuk pelaporan secara manual itu sudah jarang dilakukan. Lanjutnya analisis dan interpretasi. Semua responden itu menjawab sudah melakukan eh, analisis dan interpretasi data yang sudah ada, baik itu bentuknya secara analitik maupun deskriptif. Untuk diseminasi informasi, semua Fasiankes juga sudah melakukan diseminasi informasi, baik itu berupa buletin, laporan, laporan rutin, logmin, dan lainnya. Untuk respon dan kontrol, dari 15 puskesmas, rumah sakit, ada 13 puskesmas yang memaparkan apabila telah ada diagnosis HIV/AIDS minimal 1 kali 24 jam telah dilaporkan dan 2 pasien ke situ mengatakan itu disesuaikan kondisi karena kadang ketika hasil sudah keluar karena kesibukan dan banyaknya layanan penginputannya kadang lebih dari 1 kali 24 jam. Untuk aspek umpan balik dan feedback, semuanya itu semua fasilitas itu sudah melakukan umpan balik dan feedback yang berupa laporan umpan balik, rapat koordinasi, validasi dan tindak lanjut dari laporan yang diterima. Next. Untuk fungsi pendukung sistem surveillance, yang pertama itu terkait pedoman, semuanya itu telah memiliki pedoman yang diterbitkan pada tahun 2022 berdasarkan Permenkes 23 tahun 2022. Dan untuk pelatihan dari 15, 14 itu telah melakukan pelatihan dan 1 orang lagi itu belum melakukan pelatihan karena memang baru bergabung dalam tim penanggung jawab program. Selanjutnya untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi ini juga sudah dilakukan. Untuk supervisi itu
minimal dilakukan 1 kali dalam setahun. Biasanya diikutkan dalam kegiatan bimbingan teknis. Untuk monitoring itu dilakukan setiap bulan dan untuk evaluasi itu dilakukan per trimester. Untuk sumber daya manusia itu background pendidikannya belum ada epidemiolog. Biasanya terdiri dari dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, analis, laboratorium, dan petugas pencatatan. Dan dari 15 responden, 12 diantaranya itu menganggap kalau sumber daya yang sudah ada itu sudah cukup dan 3 orang atau 20% itu mengatakan belum memadai untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan dari segi penganggaran, semuanya itu sudah memiliki penganggaran. Pada umumnya itu sudah menggunakan sumbernya itu dari APBN dan APBD. Namun sebagian itu ada yang menggunakan BLUD dan dana hibah dari NGO. Untuk persoalan kecukupan dana dalam pelaksanaan kegiatan surveillance, 73,3% itu mengatakan mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan surveillance dan 26,7% itu mengatakan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Next. Untuk atribut surveillance, untuk kesederhanaannya itu semua responden itu menjawab sederhana dan untuk kelengkapan itu ada 14 responden yang menjawab kelengkapan itu sudah 100%, sedangkan satu responden itu menjawab kelengkapan itu lebih dari 80% atau masih kurang 100%. Yang menjawab kurang dari 100% ini karena alasannya katanya biasa ada ya data yang masih belum lengkap sehingga data pribadi dari dari pasien yang belum lengkap sehingga untuk kelengkapan lapor itu belum 100%. Next. Untuk ketepatan waktu dari semua pasienkes itu 100%, di mana untuk pengumpulan pelaporannya itu sebelum tanggal 5 bulan berjalan. Untuk kegunaan, eh, semua pasienkes menyatakan bahwa sistem surveillance ini berguna dan mampu melihat faktor-faktor risiko terkait dengan permasalahan HIV/AIDS. Next. Untuk fleksibilitas, untuk pertanyaan apakah sistem surveillance HIV mampu berjalan dengan baik, 12 responden itu menjawab ya dan 3 orang itu menjawab tidak. Untuk pertanyaan apakah sistem surveillance HIV mampu menyesuaikan permasalahan jika terjadi perubahan informasi, semuanya menjawab ya. Untuk keterwakilan, eh, untuk sistem surveillance itu mampu menggambarkan kondisi HIV itu semuanya menjawab ya. Dan untuk persentase semua kasus itu sudah dilaporkan, 11 orang responden itu menjawab 100%, 3 orang responden itu menjawab 90%, dan 1 orang itu menjawab hanya 80%. Next. Untuk akseptabilitas, itu seluruh petugas puskesmas dan rumah sakit itu sudah memiliki SIHA dan semua petugas itu mau mengimplementasikan SIHA tersebut. Untuk sensitivitas, itu seluruh responden menjawab metode yang digunakan sekarang itu sudah baik melalui pemeriksaan serologi. Untuk atribut survei spesifitas itu proporsi orang yang proporsi orang tanpa penyakit yang dipertimbangkan oleh sistem survei berdasarkan jumlah testing ini saya belum hitung karena da- datanya misalnya sensitivitas, terus untuk nilai prediksi positif juga belum saya hitung. Untuk pencapaian indikator, next. Next. Untuk pencapaian indikator indikator dampaknya atau insiden HIV itu dari hasil penghitungannya saya dapatkan 0,66, dan untuk indikator outcome untuk cakupan ODA yang mendapat ARV itu berdasarkan laporan profil dinas kesehatan itu semuanya di atas 100%. Next, jadi secara umum, next. Indikator pertama itu masih belum
memenuhi target karena target yang ditetapkan itu 0,21 per 1000 penduduk, sedangkan capaiannya itu masih 0,66. Yang kedua untuk cakupan ODA dalam pengobatan ARV atau ODA on ARV itu 95% dan capaiannya itu sudah lebih dari 100%. Yang ketiga itu cakupan ODA mengalami supresi virus itu targetnya 95%, dan mohon maaf untuk ini saya belum belum dapat datanya karena kemarin coba-coba mengunjungi website dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan juga masih maintenance. Dan terakhir itu untuk proporsi bayi dari ibu Oda yang bebas HIV itu 100%. Ini juga belum saya dapat datanya. Next. Untuk hambatan, yang pertama itu belum ada tenaga dengan background pendidikan epidemiologi yang terlibat dalam program HIV/AIDS. Yang kedua itu masih ada beberapa pasienkes yang menilai jumlah SDM-nya itu masih kurang. Yang ketiga itu masih ada beberapa pasienkes yang menilai jumlah dana yang tersedia itu belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan surveillance. Yang keempat itu terkait pelaporan lewat SIHA itu kondisi server dan WiFi yang sangat berpengaruh. Yang kelima itu adanya fenomena penjualan alat testing ARV dan PrEP secara online yang mengakibatkan pasien yang melakukan testing dan pengobatan secara mandiri itu tidak terlapor dan tidak terpantau. Yang terakhir itu adanya pasien yang masih kurang terbuka untuk memberikan informasi khusus dalam hal notifikasi pasangan. Next, untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama itu aspek struktur, fungsi utama, fungsi pendukung dan atribut sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di Jakarta itu sudah berjalan, walaupun masih terdapat beberapa hambatan. Yang kedua itu hambatan dalam pelaksanaan itu antara lain dari segi SDM, logistik, pembiayaan pasien dan prasarana pelaporan. Yang ketiga itu pencapaian pelaksanaan sistem surveillance baik HIV/AIDS dari Jakarta itu berdasarkan indikator masih ada yang belum terpenuhi, dan untuk rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem surveillance penyakit HIV/AIDS terkait regulasi dan upaya mengatasi masalah. Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama itu perlu adanya regulasi untuk mengatur sistem penjualan alat testing, baik yang secara online maupun daring, agar pasien pasien yang pemeriksaan mandiri dan berobat mandiri itu tetap dapat terpantau dan terkontrol. Dan terakhir itu perlu adanya pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada di sistem surveillance yang terkait dengan logistik, SDM, pembiayaan, dan prasarana pelaporan. Next. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Miko. Oke. Ya, terima kasih Pak Firdaus yang telah mempresentasikan hasil evaluasi sistem surveillance HIV di Jakarta. Selanjutnya kita tadi Bu Ai sudah pesan kepada saya mungkin kalau keburu dia ada, kalau tidak keburu dia nyusul. Artinya Firdaus akan ditanya terpisah dengan pertemuan ini. Oh, Oke, siap. silakan Pak Mirsal memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan Pak Ya, Mirsal. baik. Terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dokter Dokter Tri Yunis Miko Wahyono yang menjadi Maaf, eh, Pak Mirsal suaranya kedengeran nggak Pak Firdaus? Kedengaran, Pak. Oh, kedengeran. Saya yang terputus-putus. Maaf, maaf, maaf. Saya yang salah. ya Pak. Yang saya hormati Pak Miko dan eh, adik-adik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana FETP yang kami banggakan. Selamat. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Firdaus ya yang sudah sampai pada tahap ini walaupun dengan apa ini kemarin ya dengan sudah apa ya pokoknya berusaha keras Pak sampai pada fase ini saya tahu memang eh, cukup sulit kemarin karena memang waktunya banyak terpotong karena memang ada banyak libur ya di
eh, apa di bulan-bulan terakhir ini, dan memang ada berbagai hal termasuk surat-surat yang di administrasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan itu memang agak terlambat, sehingga memang ada sedikit kesulitan. Tapi dengan hambatan seperti itu pun masih lebih dari 80% ya Pak Firdaus ya, yang di eh, apa ya, yang berhasil dikunjungi dan diwawancarai dari target sebelumnya ada sekitar 18 sampel vaskes. Ada beberapa hal yang perlu saya dapatkan klarifikasi dari Mas Firdaus. Yang pertama terkait ada berapa tadi ya, di fungsi pendukung surveillance ya, terkait dengan ketersediaan SDM. Di situ ada sekitar 20 atau 40% ya. Eh, Responden mengatakan SDM-nya belum mencukupi. Apakah pada waktu melakukan wawancara ada pertanyaan lanjutan, kira-kira belum mencukupinya dalam hal apa? Karena yang kita tahu nih di DKI Jakarta sebenarnya setiap vaskes itu sudah ada tim yang terdiri dari dokter spesialis, dokter sampai dengan apoteker dan rekam medis yang memang bertugas untuk pelayanan HIV/AIDS ini, Mas Firdaus. Yang kedua, tadi terkait ya sudah dikemukakan ya terkait dengan eh, spesifisitas, sensitivitas, dan positive predictive value, yang ini juga sebenarnya penting untuk kita mengetahui berapa sih hasilnya atau nilainya terhadap eh, sistem surveillance di di Provinsi DKI Jakarta ini, karena memang ini eh, sangat penting untuk pengembangan program selanjutnya ya Mas Firdaus. Nanti mungkin bisa di ditambahkan pada saat nanti revisi. Kemudian yang terakhir mungkin saya sedikit mengomentari terkait dengan eh, tindak lanjut, saran ya, saran atau rekomendasi. Di situ rekomendasinya ada yang menurut saya di kesimpulan itu tidak tidak muncul, tapi tiba-tiba eh, ada rekomendasi yang muncul tiba-tiba, seperti tadi mengatur ulang eh, apa penjualan alat-alat testing dan obat-obatan PrEP ya. Sementara di bagian kesimpulannya itu tidak 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 termuat. Alangkah baiknya tujuan, baik itu tujuan khusus, kesimpulan dan rekomendasi itu punya benang merah yang sama, sehingga memang tidak ujuk-ujuk muncul nanti rekomendasi gitu, Mas Firdaus. Mungkin itu Pak Miko yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Makasih Ya, Pak. terima kasih Pak Mirsa atas masukan dan pertanyaannya. Silakan Pak Firdaus ditanggapi. Ya, izin dok, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Dr. Mirsal. Yang pertama terkait fungsi pendukung surveillance mengenai kecukupan jumlah SDM. Dari beberapa yang menjawab tidak cukup itu, saya sempat mengobrol kira-kira yang tidak cukupnya ini dari sisi apa? Dari segi jumlahnya kah atau dari segi apanya? Ternyata rata-rata yang menjawab itu mengapa tidak cukup bukan gara-gara jumlah, melainkan gara-gara banyaknya tugas tambahan yang diberikan selain tanggung jawab Hmm. program HIV. Makanya untuk pelaksanaan program HIV kadang mereka kewalahan karena mesti melaksanakan tugas rangkap selain program HIV. Yang kedua untuk PVV sensitivity itu ya belum saya hitung. Itu ya mohon maaf karena salah satu keterbatasan saya belum sempat ketemu kembali dengan penanggung jawab HIV untuk di tingkat Sudin dan di tingkat eh, dinas kesehatan. Ya, jadi saya belum berani untuk mengeluarkan hasil dari PVP dan sensitivity dari pengecekan tersebut. Dan untuk terakhir terkait rekomendasi, jujur untuk kesimpulan dan saran tadi baru jadi dok.
Jadi takutnya rekomendasi yang itu lupa. Jadi saya masukin aja dulu dok. Nanti saya perbaikin untuk supaya ada benang merah mulai dari tujuan khusus, kesimpulan sampai dengan saran. Terima kasih atas Iya, sarannya. Saya akan perbaiki. ya. Pak Miko boleh saya tanggapi Boleh, sedikit, Pak? silakan, Ya, silakan. izin. Mas Firdaus ini juga terkait selain SDM tadi juga kalau nggak salah di paparan itu terkait dengan anggaran juga ya. Ternyata masih ada yang bilang anggarannya itu kurang. Nah, itu perlu dikonfirmasi juga nih sebenarnya anggaran yang mana yang kurang. Kalau tadi kan ternyata bukan masalah jumlah ya, ternyata masalah beban kerjanya nih yang menurut menurut si responden sebagai pengelola program, oh itu berlebih gitu kan ya. Sehingga dianggap mereka itu kurang. Nah, makanya perlu mungkin nanti masukan juga untuk Mas Firdaus pada saat melakukan wawancara kita juga harus konfirmasi nih. Konfirmasi dengan menanyakan ulang baik itu ya tadi dibilang cukup nggak sebenarnya ada berapa orang tugasnya apa aja sehari kerja berapa berapa lama itu adalah konfirmasi ya terhadap jawaban-jawaban mereka termasuk tadi terhadap anggaran sebenarnya anggarannya berapa sih di puskesmas atau di rumah sakit itu untuk HIV/AIDS ya kan termasuk adalah misalkan alat-alat yang memang disediakan oleh program obat seperti itu perlu dikonfirmasi juga gitu. Jadi tidak tidak serta-merta ditelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh si responden karena memang pertanyaannya kan memang sudah eh, pertanyaan tertutup kan ya iya Ya. tidak gitu kan nah ini perlu perlu kita konfirmasi juga sebenarnya dia paham nggak sih dengan yang kita tanyakan gitu ya termasuk tadi terhadap data-data oh ini sebenarnya kasusnya sedikit tapi kita harus perlu lihat nih catatan di registernya dia berapa gitu kan berapa kasus yang yang positif HIV yang diperiksa, kemudian berapa alat yang dipergunakan untuk mendeteksi itu perlu perlu dikonfirmasi juga. Mungkin itu tambahan dan sarannya. Terima kasih Pak Miko. Ya, terima kasih, Dokter Misal. Ya, Bu Ai belum datang ya ke ruang B ke 26. Belum datang, Pak. Oke, sambil menunggu Bu Ai, mungkin dari saya, itu kan surveillance HIV, tujuan utamanya adalah memantau prevalen atau insiden. Kemudian memantau programnya juga. Jadi tolong bedakan mana indikator program dan mana indikator surveillance. Yang kedua, sebenarnya di ESAVI ada resistensi ESAVI. Eh, s- Sebenarnya resistensi HIV surveillance-nya tidak rutin. Surveillance-nya pakai survei dan itu terpisah dari surveillance HIV-nya. Kebetulan saya pernah menjadi ketua komisi HIV drug resistant nasional begitu. Jadi saya tahu surveillance resistensi yang sekarang tidak berjalan karena tidak ada uangnya. Eh, kedua, ketiga ya. Ketiga, surveillance HIV sebenarnya eh, sekarang itu dilakukan secara pasif ya pada kelompok-kelompok yang berobat ke pengobatan dan aktif pada kelompok risiko tinggi. Nah, itu kelihatannya tidak dibahas. Kamu hanya melakukan eh, melihat data dari SIHA dan melihat data dari kohort. Kalau kohort itu adalah data orang yang berobat mengambil ARV di ARV Center. Itu kohort atau kohort dari SIV. Dan SIHA itu menurut saya data dari semua orang yang tercatat HIV, baik itu yang
di surveillance secara pasif di fasilitas kesehatan atau surveillance secara aktif di resiko tinggi. Nah, saya nggak tahu tuh bagaimana caranya menganalisis SIHA gitu, karena baik yang berobat ke fasilitas kesehatan dan di risiko tinggi kan kadang-kadang orangnya sama. Eh, Menurut saya di ESAVI tidak mungkin akan sama karena ada nomor ID-nya, ada nomor EPID-nya. Jadi, nah itu apakah kamu pernah mengkaji itu di SIHA, Pak Firdaus? Siap. Mohon maaf juga, Pak. Tadi saya juga tidak sempat sampaikan dari persoalan itu juga sudah sempat saya tanyakan ke responden. Dan memang respondennya itu menjelaskan kalau untuk double input itu kemungkinannya itu sangat kecil karena walaupun walaupun berobatnya testingnya di tempat lain, berobatnya di tempat yang berbeda juga, bakal akan terbaca berdasarkan nomor identitas dari Di nomor EPID, NIK. nomor EPID. nomor Ada EPID. NIK juga, Pak. Jadi Ada kewajiban yang NIK. berobat Ya, di puskesmas rumah sakit itu pakai dicatat NIK, Pak. NIK-nya. Iya, Nah, Pak. kemarin sempat dibuka aplikasi sisanya sih, Pak, diperlihatkan. Nah, ini kan sebelumnya bukan di sini berobat, tiba-tiba ke sini, jadi tetap terbaca pengobatannya sepanjang Ya, melakukan. terbaca sih tetap. Masalahnya nanti akan mempengaruhi se- eh, ke kepatuhan berobatnya di satu pelayanan kesehatan. Nah, Oke. jadi kepatuhan berobat atau sustainability berobat di Indonesia itu rendah banget. Ya, tadi saya sudah katakan pada siapa yang awal presentasi surveillance HIV juga, Wardiman. Wadiman, ya itu. Ya, ya, oke. Yang ketiga ini ya sama untuk mahasiswa semua nih. Saya melihat semua mahasiswa itu mengukur atribut itu dengan menanyakan kepada responden ya. Betul? Betul. Oke. Nah, saya mau tanya kepada ke semua mahasiswa, ketepatan dan kelengkapan saja misalnya. Ketepatan kelengkapan bagusnya ditanya atau dilihat dari petugas surveillance yang ada di dinas kesehatan. Dilihat. Lihat, Pak. Makanya tadi Ya, saya bilang, Pak, perlu konfirmasi nih. Bilang iya mereka semua betul. bilang Jadi bilang lengkap, tolong tapi cara mengukur atribut itu clear, mana yang dilihat, mana yang ditanya ya. Jadi menurut saya semuanya seragam. Saya lihat, wow. Jadi seolah-olah ini benar gitu. Jadi saya sebelum presentasi yang terakhir saya luruskan sehingga mengukur atribut itu sebaiknya dilihat nilai yang mana ditanya, nilai yang mana diobservasi dari datanya langsung, ya, Ya, atau ditanya pada petugas surveillance. Clear? clear, Pak. Oke. Mungkin itu saja. Bu Ai belum datang juga ya. Belum datang. Oke. Kayaknya Bu Ai memilih yang ketiga ya. Kalau tidak datang akan ada pertemuan khusus dengan Firdaus ya. Firdaus. Oke. Kalau Pak Birsa masih ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Terima kasih Pak Miko tadi Iya, sudah oke. mengingatkan Oke, kembali. terima kasih. Jadi mari kita beri tepuk tangan kepada Firdaus. Ya, iya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Misal dan nanti Bu Ai yang akan menyusul. Saya tutup presentasi hasil evaluasi sistem surveillance atas nama Firdaus di Jakarta. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Misal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miko. Yuk.